Ini ada perseteruan menarik antara YouTuber Aswaja Kang Uce dengan salah satu Ustadz Salafi Wahabi, Ustadz Naufal kalau tidak salah namanya, ketika membaca sarah dari Nadom Usul Fikih karya As-Sa'di. Yang disarah sepertinya yang mensarah juga As-Sa'di juga kalau tidak salah ya. Yaitu ketika menjelaskan tentang hukum dasar dari kebiasaan atau adat itu adalah boleh selama tidak ada dalil yang menyatakan itu tidak boleh. Begitu. Lalu di sini di bagian menjelaskan apa itu al-adah, apa itu kebiasaan. Wal muradu bil adati, yang disebut dengan kebiasaan, salah tulisnya itu ya, pakai alif mestinya, bil adati gitu ya. Ma la yataqarrabu bihi al insanu. Ma adalah sesuatu la yataqarrabu yang tidak mendekat atau tidak dimaksudkan untuk melaksanakan kurbah. Kurbah itu berarti mendekat kepada Allah maksudnya gitu ya. Bihi dengan hal itu. Jadi sesuatu yang dikerjakannya itu tidak ada niatan untuk melaksanakan pendekatan kepada Allah, atau tidak ada misi untuk ibadah kepada Allah atau berkurbah kepada Allah begitu. Kemudian perhatikan yang saya garis merah itu, redaksinya itu wala yata'abbadu, ay wala yata'abbadu bihi al insanu, kan begitu. Nah, kalau kata Kang Uce mestinya itu maknanya adalah dan tidak bermaksud ibadah atau tidak menjadi bernilai ibadah atau tidak diniatkan untuk beribadah. Artinya sesuatu yang bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk ibadah kepada Allah. Itu disebut dengan adah. Sementara Ustadz Wahabinya ini, Ustadz Salafinya ini, sepertinya dia itu memandangnya bukan ya ta'abbadu, tapi ya ta'iduh ya. Atau ya taba'aduh ya, ya taba'aduh, bukan ya ta'abbadu, tapi ya ta'abbadu, ya taba'aduh ya. Berarti menjauh ya. Jadi kalau ain ba'dal itu kan menyembah. Kalau ba'ain dal itu kan menjauh ya. Nah, itu bahasa Arab ya. Bergeser huruf jadi berubah, walaupun ada yang hurufnya digeser juga tidak berubah maknanya. Seperti madahah dengan hamidah kan sama. Nah, itu masuk kepada al-qalbu kalau tidak salah ya. Qalbul makan kalau tidak salah. Sama dengan wajhun dan jahun kan sama artinya. Nah, kita kembali ke sini. Lalu mana yang lebih tepat? Nah, kalau misalnya Ustadz Wahabinya membacanya ya ta'abbadu kemudian dimaknai menjauh, ya keliru. Tapi kalau dia membacanya ya taba'adu, ya benar. Memang menjauh artinya dan cocok. Kenapa cocok? Karena begini. Yang disebut dengan adah itu memang sesuatu yang dikerjakan tidak dalam rangka beribadah. Beribadah itu kan sudah kurbah, Pak. Kurbah itu ibadah. Tidak dalam rangka kurbah, juga tidak dalam rangka menentang Allah atau menjauh dari Allah. Jadi untuk mendekat tidak, untuk menjauh pun tidak. Artinya lepas dari nilai gitu. Sehingga disebut ibahah. Jadi tidak mendapatkan pahala karena bukan kurbah, tidak mendapatkan dosa karena bukan perbuatan menyimpang. Artinya bukan perbuatan yang menjauh dari Allah. Karena kita faham logika kurbah adalah melaksanakan hal-hal yang baik dalam rangka taqarrub ilallah. Kebalikannya adalah, tidak mungkin kebalikannya itu mubah, tapi kebalikannya adalah dosa, yaitu tabaat, menjauh diri, menjauhkan dari Allah gitu. Jadi kebalikan dari ta'abbud itu adalah taba'ud. Ta'abbud itu bil kurbah, menyembah Allah itu ya kurbah. Taba'ud itu bil maksiati, seperti menentang, seperti melaksanakan hal-hal yang dilarang. Nah, sehingga kalau ada hal-hal yang menurut kamu biasa, menurut kamu sebuah adat, kebiasaan tapi itu menentang, maka sebenarnya itu bukan adat. Kita melecehkan kemanusiaan kita kalau kita anggap hal yang berdosa itu kebiasaan. Yaitu berdosa, Pak, itu namanya taba'ud. Kebalikan ta'abbud. Kebalikan kurba itu namanya al-bu'du, menjauhkan diri. Jadi mulai sekarang ini pentingnya kita menilai sesuatu itu jangan buru-buru mengatakan ini kebiasaan. Tunggu dulu.
Kalau di situ tidak ada nilai kurbah, tidak ada nilai menentang, itu baru namanya adah, kebiasaan. Tapi kalau sudah di situ ada nilai menyimpang, menjauh dari ajaran, itu bukan kebiasaan, itu dosa. Sehingga tidak ada pertentangan antara budaya, tradisi dengan syariat. Apapun budaya kamu, apapun tradisi kamu, atas nama apapun, kalau sudah menyelisihi syariat, jangan disebut budaya, jangan disebut tradisi. Itu penyimpangan. Karena kita hidup bertuhan, tunduk kepada hukum Tuhan. Tidak ada hukum selain hukum Tuhan, selain hukum syariat. Jadi mizannya adalah mizan syariat. Boleh sesuatu disebut oke ini kebiasaan selama tidak menyelisihi syariat. Kalau sudah menyelisihi syariat, jangan lagi disebut kebiasaan. Karena kalau semuanya disebut kebiasaan karena biasa, ada satu tempat orang udah biasa pakai celana pendek perempuan, ada di satu tempat orang sudah biasa minum khamr, ada di satu tempat orang udah biasa berduaan, ada satu tempat orang sudah biasa melakukan hal-hal yang dilarang. Apakah itu lalu kita bilang kebiasaan? Enggak, Pak. Itu kemungkaran, itu penyimpangan. Terlalu mulia kalau itu disebut kebiasaan. Maka benar kata Ustadz ini, yang namanya kebiasaan itu atau adat itu sesuatu yang tidak mengandung nilai ibadah, tapi juga tidak mengandung nilai penyimpangan. La yataqarrabu wa la yataba'adu. Itu ya, saya cocok ini ya. Suka saya dengan kecerdasan Ustadz Wahabi ini. Bagaimana dia mau merelevankan bahasa kitab. Bagus itu ya. Bagus ya. Jadi kalau sesuatu itu mau kamu sebut kebiasaan, kita menghormati dulu ajaran syariat ini. Jangan sampai penyimpangan itu disebut syariat, disebut kebiasaan. Jangan sampai yang keliru menurut agama kamu sebut kebiasaan, walaupun sudah turun-temurun begini, nggak bisa. Kita hormati agama. Kita hormati juga diri kita. Masa iya ada orang terbiasa atau punya kebiasaan, dia terima sebagai kebiasaan, dia terima sebagai tradisi, dalam rangka posisinya menyimpang ajaran agama. Kan dia melecehkan kemanusiaannya. Dia melecehkan tradisinya. Tradisi itu mestinya tidak boleh menyimpang. Makanya disebut tradisi. Kalau sudah menyimpang, maka tidak disebut tradisi. Maka di sini dijelaskan oleh Ustadz itu bahwa tradisi itu atau adat itu adalah ma la yataqarrabu bihil insanu wa la yataba'adu. Sesuatu yang memang tidak mengandung nilai-nilai spiritual mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga tidak mengandung hal-hal yang menjauhkan orang dari Allah. Jadi tengah-tengah. Ya seperti misalnya mungkin kalau hari Jumat pakai seragam batik orang di kantor, kan begitu. Secara dasar kan nggak ada hubungannya itu. Pakaian kan prinsipnya kamu pakaian baju menutupi aurat, ya, kecuali kalau ke Jumatan atau kamu sholat baju putih, ini kan nggak ke kantor. Atau mungkin tradisinya kalau hari Senin pakai peci hitam, Selasa pakai peci kuning, itu namanya tradisi. Di situ tidak mengandung kurbah, kecuali kalau kamu niatkan untuk lain ya, secara dasar tidak mengandung kurbah, ya, tidak ada nilai pahala, tidak ada nilai ibadah, tidak ada nilai mendekatkan diri kepada Allah. Tapi juga tidak mengandung penyimpangan, tidak mengandung unsur menjauhkan diri kepada Allah. Jadi mendekat tidak, menjauh tidak, itu namanya kebiasaan. Justru Ustaz ini mau mencoba memberikan pemahaman baru tentang apa itu kebiasaan, dan saya cocok dengan itu. Begitu ya kira-kira ya. Allahumma tinna ada sambil